Oke, kita mulai ya. Grit ini merupakan jawaban sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi, yaitu jawaban yang bisa menenangkan kita lah. Mungkin orang-orang yang biasanya suka dibilang sama orang-orang lain bahwa kamu gak berbakat nih, kamu gak ada bakat sama sekali, kamu kurang bertalenta, you are no genius misalnya. Atau kita sendiri nih misalnya yang menganggap bahwa aduh aku gak berbakat. Jadi pesan penting dalam pembahasan kali ini adalah bahwa mungkin orang sempat meremehkan kamu. Mungkin kamu juga sempat mulai meremehkan diri kamu sendiri dengan mengatakan bahwa you are no genius, kamu gak genius sama sekali, kamu gak sepintar orang lain. Tetapi kamu harus tahu, Angela Duckworth ini juga sempat mengatakan bahwa jika talent counts one, effort counts twice. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Psikologi Podcast yang akan ngebahas hal-hal sederhana di dalam psikologi yang semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat mendengarkan. Kali ini kita akan bahas mengenai grit. Kalau kita eja, itu hurufnya G-R-I-T. Grit yang akan kita bahas ini adalah sebuah konsep yang bisa teman-teman temukan di sebuah buku karangan Angela Duckworth dengan judul Grit, The Power of Passion and Perseverance. Sebelumnya kita kenalan dulu nih, siapa sih sebenarnya Angela Duckworth dan sedikit gambaran tentang bukunya. Kalau dibaca di sebuah website angeladuckworth.com, di sana dipaparkan bahwa Angela Duckworth adalah seorang psikologis. Ia juga merupakan seorang profesor psikologi tentunya di Universitas Pennsylvania. Selain itu, Angela Duckworth ini juga merupakan founder dan CEO dari Character Lab. Lalu, untuk buku Grit, The Power of Passion and Perseverance yang ditulis oleh Angela Duckworth ini terdiri dari 3 part atau 3 bagian, yang mana masing-masing dari bagiannya itu terdiri dari 4 atau 5 chapter. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah part 1 yang terdiri dari chapter 1 sampai 5 mengenai what grit is and why it matters. Buku ini ditulis dengan cara memaparkan pengalaman Angela dalam menemukan grit yang tidak hanya melalui pengalamannya dalam mencerna fenomena di lapangan yang ia temukan, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai macam perjalanan riset yang ia lakukan dalam memantapkan konsep mengenai grit ini. Dilengkapi juga dengan kisah dari orang-orang hebat dengan grit yang mereka miliki. Oke, kita mulai ya. Grit ini merupakan jawaban sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi, yaitu jawaban yang bisa menenangkan kita lah. Mungkin orang-orang yang biasanya suka dibilang sama orang-orang lain bahwa kamu gak berbakat nih, kamu gak ada bakat sama sekali, kamu kurang bertalenta, you are no genius misalnya. Atau kita sendiri nih misalnya yang menganggap bahwa aduh aku gak berbakat nih. Atau kita menemukan bahwa kita menemukan fakta bahwa IQ kita bagus, cuman gak yang sampai 110-an berapa gitu misalnya, gak yang tinggi-tinggi banget gitu. Nah memang sebagian dari kita terlahir dengan talent yang luar biasa, tapi setiap orang tentu punya bakat yang berbeda. Ada yang bakatnya memang di akademis mungkin, ada yang di bidang seni, ada yang di bidang hukum barangkali, dan banyak hal yang bisa menjadi bakat seseorang. Hanya saja bakat bukanlah satu-satunya yang menentukan kesuksesan seseorang. Grit ini juga berkontribusi loh untuk menentukan kesuksesan dan pencapaian seseorang. Di buku yang ditulis oleh Angela Duckworth ini, di awalnya dipaparkan sebuah kisah tentang bagaimana seorang anak yang ayahnya tersebut mempunyai standar kepintaran yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satupun dari anaknya yang memenuhi kriteria kepintaran atau jenius menurut ayahnya. Sehingga ayahnya itu sering mengatakan ke anaknya bahwa you are no genius.
Jadi sudah ditanamkan di anaknya itu bahwa you are no genius, kamu gak ada genius-geniusnya sama sekali nih gitu. Kamu tuh gak pinter, kamu gak berbakat, gak ini, kamu tuh gak punya talenta gitu. Tapi ternyata di kemudian hari ada fakta bahwa anak yang selalu dicap terus-terusan sebagai seseorang yang tidak jenius, yang tidak ada jenius-jeniusnya sama sekali ini malah mendapatkan award yang lumayan bergengsi di tempatnya. Jadi anak tersebut dia awarded a MacArthur Fellowship gitu, yang kadang juga suka disebut sebagai Genius Grant, yang sebenarnya anak ini mendapatkan award itu bukan karena dia paling pintar di antara semua rekannya, bukan karena dia yang terbaik dari segi kepintaran, tapi punya apa? Dia punya grit yang akhirnya membuat ayahnya yang awalnya selalu kekeh bilang dia you are no genius, berbalik mengatakan I'm proud of you. Nah, apa yang melatar belakangi anak yang dilabeli you are no genius ini bisa memiliki pencapaian tersebut? Yaitu adalah anak ini ternyata tumbuh menjadi anak yang sangat mencintai pekerjaannya. Jadi anak yang sangat mencintai apa yang ia lakukan. Dia tidak hanya sekadar bekerja, tetapi bekerja dari hati. Karena menurutnya pekerjaan itu adalah sebuah panggilan jiwa. Dan dia selalu menerapkan tentang bagaimana dia bangkit dari keterpurukan, mencoba selalu bertahan, berjuang, dan mencoba men-challenge dirinya setiap hari. Dia sangat menyukai tantangan. She loves challenge. Dari pengalaman ini sebenarnya kita bisa ambil benang merah bahwa dia tumbuh menjadi seseorang yang punya passion, perseverance, yang dibungkus dengan mindset yang growth mindset, bukan yang fixed mindset. Nah, untuk penjelasan mindset, mungkin kalau teman-teman ingin tahu tentang mindset lebih lanjut, lebih dalam, mungkin nanti kita bisa bahas mindset, karena mindset ini bisa teman-teman searching. Itu adalah salah satu ide yang salah satu ahlinya itu adalah Carol Dweck. Dan kalau teman-teman tertarik, mungkin nanti kita akan menjadikannya sebuah bahasan yang dibahas tersendiri di podcast yang berbeda. Oke, nah kita kembali lagi ke pembahasan mengenai grit tadi. Ini menjelaskan bahwa mungkin kita tidak terlahir yang jenius-jenius banget, tapi kita bisa menjadi yang terbaik. Kita bisa memiliki sebuah pencapaian, kita bisa punya achievement, karena poinnya di sini nih, karena kita punya passion, kita punya perseverance, ada semacam never give up attitude yang dilengkapi dengan mindset yang growth mindset. Jadi, Angela Duckworth ini mencoba menyampaikan bahwa grit may matter more than talent. Konsep grit ini juga sudah diuji secara saintifik. Jadi, sudah ada scientific evidence-nya nih. Jadi kita bisa tahu bagaimana mengembangkan grit, kemudian bagaimana grit itu berkembang. Apakah grit ini sesuatu yang sifatnya tetap dalam diri seseorang atau malah enggak. Dan hal-hal lainnya seputar grit yang akan kita coba bahas lebih lanjut nanti. Oke, apa itu grit? Jadi dalam proses menemukan konsep grit ini, Angela Duckworth memang sangat concern dan sangat ingin tahu tentang who is successful and why. Apakah talent atau effort? Nah, Angela ini melakukan penelitian bahkan sampai dilakukan di salah satu akademi militer untuk melihat siapakah di antara mereka yang bertahan dan menyelesaikan proses pendidikan di akademi militer ini hingga selesai, atau malah drop out. Nah, dia juga berusaha mencari tahu tentang siapa yang paling sukses dan apa yang membuat mereka sukses dalam beberapa kelompok profesional yang berbeda. Ada yang dari businessman, kemudian ada yang atlet, kemudian ada yang dari penggiat seni. Nah, lalu apa yang menarik ketika ditanyakan di masing-masing kelompok tersebut tentang siapa yang paling sukses di antara kalian, kemudian kira-kira menurut kalian apa sih yang membuat mereka sukses? Nah, penemuan menariknya adalah tidak satu pun dari kelompok tersebut mengatakan bahwa ya dia sukses karena dia itu beruntung aja, atau dia sukses karena dia punya bakat, atau dia sukses ya karena dia punya talent, dia sukses karena berkat natural talentnya nih. Enggak ada yang mengatakan seperti itu sama sekali. Nah, selain itu menariknya lagi, ternyata mereka yang berhenti di tengah jalan
biasanya atau pada dasarnya adalah mereka yang memilih berhenti karena tidak bisa menyadari potensi sebenarnya gimana. Jadi, mungkin bisa dibilang bahwa ada kegagalan atau ketidakmampuan untuk menyadari potensi sehingga terlalu cepat untuk mengambil keputusan untuk mundur. Lalu pertanyaannya adalah, iya, kita bisa nih mendapatkan pencapaian ketika semua situasi atau kondisinya mendukung. Kalau enggak ya gagal juga. Kadang suka gitu kan ya kita mikirnya. Nah, jawabannya adalah passion and perseverance. Kombinasi keduanya itulah yang membuat para orang yang sukses ini spesial. Mereka punya grit, mereka resilient, mereka punya unusual resilient. Mereka pekerja keras, mereka tahu apa yang mereka mau, mereka punya direction, mereka ada arah yang jelas, ada tujuan yang jelas ketika melakukan sesuatu. Bukan hanya sekedar ya udah, aku mau ngelakuin ini nih, tapi punya tekad tapi nggak ada directionnya gitu. Nah, jadi di sisi lain kita bisa bilang bahwa grit ini pada dasarnya membantu kita untuk kekeh, untuk teguh dengan komitmen kita. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan talent. Memiliki bakat atau talent itu bagus. Hanya saja talenta dan usaha adalah dua hal yang berbeda. Talenta dan usaha adalah dua hal yang penting untuk sebuah pencapaian. Lalu bagaimana hubungan antara talenta dan usaha ini? Angela memaparkan bahwa ketika kita memiliki talenta dan itu diasah melalui usaha, maka itu akan menjadikan kita sebagai seseorang yang memiliki skill. Dan jika skill tersebut tetap diasah melalui usaha, maka itu akan membawa kita pada sebuah pencapaian. Usaha tidak hanya membantu kita menjadi orang yang memiliki skill, namun juga membantu agar skill tersebut menjadi lebih produktif. Sehingga Angela mengatakan bahwa ketika talent itu hanya satu sekali, usaha itu 2 kalinya gitu. Nah, kemudian grit ini tidak hanya sekedar berusaha keras saja, tidak hanya sekedar berusaha, tidak hanya sekedar mencintai, tetapi juga bertahan. Memang grit itu adalah tentang bagaimana kamu berusaha, tetapi juga bagaimana kamu mampu untuk loyal terhadap sesuatu. Dan ini tidak hanya persoalan mengenai intensitas, tetapi ini terkait dengan stamina. Bagaimana kamu melakukan sesuatu tersebut, kalau bisa tuh konsisten, energi atau staminanya itu setidaknya itu tetap gitu dalam melakukan sesuatu. Kamu loyal, itu tentang bagaimana kita mencintai sesuatu yang kita kerjakan. Tetapi it's not just falling in love, but staying in love. Nah, jadi itu tidak hanya sekadar mencintai, tetapi bertahan gitu. Grit ini juga dapat dikembangkan melalui 4 hal. Yang pertama itu adalah interest. Passion dapat muncul ketika kamu nyaman dengan apa yang kamu lakukan. You are enjoying what you do. Jadi ketika ada ketertarikan dan diikuti dengan rasa ingin tahu, nah ini akan membantu atau membuat orang yang gritty. Nah, orang yang gritty ini adalah sebutan untuk orang-orang yang memiliki grit untuk menjadi orang yang selalu mencintai apa yang mereka lakukan. Dan yang kedua adalah practice. Latihan ini berkaitan dengan perseverance, dan salah satu caranya adalah bagaimana agar kita bisa perseverance itu adalah melalui kedisiplinan, konsistensi, adanya keinginan untuk menjadi yang terbaik, berusaha melakukan yang terbaik agar kita benar-benar bisa menguasai sesuatu sehingga bisa disebut sebagai mastery. Angela Duckworth juga mengatakan dalam sebuah TED Talks bahwa grit, passion, and perseverance ini bukan hal yang instan, tapi berkaitan dengan tujuan jangka panjang. Ada poin bertahan di dalamnya. Kedisiplinan, fokus, daily practice, yang gak hanya sehari, 2 hari, tetapi jangka panjang. Terus, penting juga untuk kita bisa menjadi orang yang gak cepat puas, tetapi orang yang terus berusaha sampai kita mencapai yang namanya mastery. Kita sampai pada tujuan kita itu apa gitu. Nah, yang ketiga adalah tujuan. Jadi, untuk menjadi orang yang gritty itu tidak hanya sekedar ada passion, tapi juga punya purpose-nya, ada tujuannya nih, jelas nih yang mau dicapai apa nih gitu. Yang keempat adalah hope. Hope ini menjadi sangat penting juga. Hope tidak hanya sebatas ya udah kalau udah terbangun interestnya, kemudian udah practice, kemudian udah ada purpose, baru deh dimunculin hope-nya. Nah, enggak. Hope ini mestinya ada di setiap poin. Jadi di setiap poin itu harusnya diikuti dengan hope.
Hope inilah yang nantinya akan membantu kita ketika ada kesulitan, misalnya ketika mulai merasa ragu mungkin. Hope ini akan membantu kita untuk tetap teguh, tidak mudah menyerah. Bahkan di dalam sebuah TED Talks, Angela juga sempat mengatakan bahwa growth mindset, ide yang dikemukakan oleh Carol Dweck tadi, itu menjadi salah satu yang penting dalam mengembangkan grit. Ketika seseorang memiliki mindset yang growth, mereka menjadi seseorang yang tidak mudah menyerah. Sebab orang-orang dengan growth mindset akan menganggap tantangan sebagai sebuah hal yang menyenangkan. They love challenge. Ketika gagal, mereka belajar dan tentunya mereka bangkit. Jadi, pesan penting dalam pembahasan kali ini adalah bahwa mungkin orang sempat meremehkan kamu. Mungkin kamu juga sempat mulai meremehkan diri kamu sendiri dengan mengatakan bahwa you are no genius, kamu gak genius sama sekali, kamu gak sepintar orang lain. Tetapi kamu harus tahu, Angela Duckworth ini juga sempat mengatakan bahwa jika talent counts one, effort counts twice. Nah, jadi teman-teman, effort itu sangat penting. Jadi yang perlu kita pahami adalah bahwa talent itu memang akan menguntungkan kita. Talent membantu kita dalam mempercepat memahami sesuatu. Tetapi talent kalau nggak diasah juga nggak akan maksimal, juga nggak akan lebih baik gitu. Yang penting kita pahami bahwa usaha itu menjadi hal yang sangat penting. Ketika kamu mencintai apa yang kamu lakukan, ketika kamu gigih dalam melakukannya, ada konsistensi, kedisiplinan di dalamnya, maka itu akan membawa kamu kepada sesuatu hal yang sangat besar, kepada suatu pencapaian. Nah, bahkan di penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Angela, kemudian di pengalamannya yang ia temukan di lapangan juga menemukan bahwa nggak semua orang yang talented, yang berbakat itu akan berhasil. Dan sebagian dari mereka mungkin berhasil, sebagiannya lagi bisa jadi enggak. Dan orang yang mungkin gak setalented orang-orang itu, yang gak punya talenta yang sebagus orang-orang yang dikatakan talented itu, bahkan mereka bisa berhasil sama dengan orang-orang yang punya talenta ketika mereka punya effort, ketika mereka punya grit, ketika mereka punya passion, dan ketika mereka punya perseverance, dan ketika mereka punya growth mindset.